Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil capstone desain kami yang berjudul Hybrid Power Station berbasis IoT. Kami sendiri terdiri dari 5 orang. Saya sendiri Valdian Geraldi. Saya Ilham Yamani. Saya Raditya Baskara. Saya Igede Widiantara Nugraha. Saya Zaki Fakrila. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari modul yang telah dibuat oleh kelompok kami. Modul kami ini bernamakan Hybrid Power Station berbasis IoT. Modul ini merupakan suatu alat rancang bangun yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari. Modul kami ini dapat melakukan pengecasan baterai ponsel dan menyalakan lampu 10 watt dengan menggunakan energi terbarukan, yaitu solar panel dan turbin angin. Untuk keunggulan alat kami yang pertama itu pemanfaatan energi terbarukan dalam pembuatan pembangkit listrik yang mandiri tanpa membutuhkan listrik dari PLN. Yang kedua itu termonitoring secara real time melalui node MCU ESP32 yang terhubung dengan WiFi, lalu bisa dimonitoring melalui aplikasi di HP Android. Yang ketiga adalah menekan biaya keuangan untuk penggunaan listrik, karena listrik yang kami buat ini bersumberkan dari alam, yaitu cahaya dan angin. Lalu yang terakhir, lifetime dari alat kami ini untuk penerangan lampu 10 watt itu untuk nonstop sampai habis sekitar 9 jam. Lalu untuk HP-HP terbaru yang sudah fast charging kemungkinan 6 jam. Dalam 6 jam itu bisa bisa mengecas sampai habis itu dalam 4 kali pengecasan. Lalu untuk dual function, lampu dan pengecasan HP secara bersamaan, untuk sampai habis baterai sekitar 3,5 jam saja. Alat kami sendiri, Hybrid Power Station berbasis IoT ini terdiri dari berbagai macam komponen, baik dari segi daya ataupun dari segi monitornya. Untuk daya sendiri, yang pertama kami menggunakan solar panel dengan spek 20 W. Kemudian untuk tenaga hybridnya sendiri kami menggunakan turbin angin handmade dengan menggunakan dinamo 12 volt sebagai pembangkit. Kemudian untuk kendali lainnya, untuk di bagian daya ada solar charging dengan spek 12 volt. Kemudian ada penyimpanan daya dengan baterai dengan spek 12 volt dengan arus 7,5 ampere. Kemudian yang terakhir, kemudian ada inverter dengan spek 500 watt. Kemudian lanjut ke bagian monitornya. Di sini ada ESP32 sebagai alat untuk kendali daripada sensor. Kemudian untuk sensor AC sendiri, untuk pembacaan di AC kami menggunakan sensor arus dan tegangan seri PZM. Dan kemudian untuk di bagian DC sendiri kami menggunakan 3 buah sensor, yaitu seri Max 471 untuk pembacaan tegangan dan arus di bagian DC, serta dilengkapi dengan beberapa pengaman lainnya baik dari DC dan AC. Ya, di sini saya akan menjelaskan aliran daya dari capstone kita. Dimulai dari sumber tegangan itu kita memakai dua sumber tegangan, yaitu solar panel kemudian turbin angin. Dari kedua sumber tegangan ini akan masuk ke yang pertama MCB dulu, MCB DC 10 ampere, kemudian masuk ke bagian SCC solar charging controlling. Kemudian dari SCC akan masuk ke baterai. Dari baterai kemudian akan dialihkan ke MCB DC, yang selanjutnya akan ke arah inverter untuk mengubah tegangan dari DC ke AC. Kemudian dari inverter ini kemudian lari ke MCB AC terlebih dahulu, yang akan selanjutnya diteruskan ke beban. Beban itu ada dua, ada
untuk project capstone ini, yaitu lampu dan charging. Oke, saya akan menjelaskan sistem monitoring pada alat kami. Alat kami menggunakan ESP32 yang dimana untuk pembacaan sensor DC-nya untuk membaca tegangan dari solar panel dan turbin angin menggunakan sensor Max 471. Mengapa? Sebab pada tegangan maksimum yang ada pada solar panel itu memiliki tegangan 17,5 volt. Nah, sedangkan si sensor ini, sensor Max 471 memiliki tegangan maksimum pembacaan hingga 25 volt, sehingga sensor ini sangat-sangat cocok kami gunakan untuk pembacaan solar panel kami. Lalu ada sensor PZM 004T yang dimana itu pembacaan sensor AC. Mengapa kami menggunakan ini? Karena sensor ini bisa membaca arus hingga 100 ampere. Bagusnya dari PZM ini memiliki current transformer yang mana dia bisa membaca tegangan ampere dengan mudah tanpa harus menyambungkan kemanapun, hanya perlu dimasukkan ke dalam current transformatornya. Dari sistem IoT-nya, kita dari ESP akan memberikan perintah standby pada masing-masing sensor. Lalu dari sensor akan mendeteksi berapa tegangan solar panel, berapa tegangan turbin, dan berapa tegangan output DC, yang mana itu dari baterai ke inverter. Lalu sensor PZM 004T pun akan standby dan menunggu pembacaan dari output AC, yang dimana akan dikirim dari sensor ke ESP lalu dikirim ke database yang bernama Firebase. Mengapa kita menggunakan Firebase? Karena Firebase ini sendiri adalah sistem web based database yang sangat-sangat mudah untuk digunakan, dan juga website ini mampu menyimpan database kita maupun secara offline, walaupun kita tidak online ataupun kita berada pada jarak yang tidak berdekatan pada alat kita ini. Lalu dari Firebase itu akan dikirimkan ke aplikasi buatan kita yang bernama Kodular. Mengapa kita menggunakan Kodular? Kodular itu sendiri adalah website tools yang bisa membuat aplikasi menggunakan coding block, yang dimana coding block itu hanya perlu kita sambungkan codingannya menggunakan logika blok-blok yang ada di website tersebut. Codingan itu seperti memasang puzzle saja sebenarnya. Jadi kita hanya tinggal melihat apa yang ada di dalam kotak itu, lalu kita sambungkan logikanya, lalu baru kita bisa atur bagaimana gambaran dari aplikasi yang ingin kita buat. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja hasil presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.